Kak Glenn mungkin seperti apa supportnya nih buat istri tercinta hari ini collab? Supportnya luar biasa banget. Aku support banget lah kalau sih dia ada project apapun. Terus memang dia juga sangat apa ya, ini salah satu bentuk apa ya, kayak buat dia tuh untuk keluarin kreativitasnya juga dan apa karyanya juga. Iya kan, mungkin sehari-hari selalu ngurusin anak rumah gitu kan, walaupun kita juga ada kerjaan yang di rumah gitu, sedih di rumah, cuman kayak kalau kayak begini kan beda gitu ya, Keluar dari comfort zone. ya. Dan dia juga suka, orang yang suka explore sama kemampuannya sendiri gitu, jadi maksudnya bikin karya-karya yang baru. Seberapa bangga sih Kak sama Kak Chelsea? Apa? Seberapa bangga nih? Bangga, seberapa bangga itu gimana jawabnya ya? Gimana bisa diukur ya? Bangga banget gitu. Bangga sih, bangga banget lah. Dan kita juga ngeliat hasilnya juga bagus-bagus banget, maksudnya bajunya juga bagus-bagus banget, dipakai juga bagus banget. Terus banyak orang yang datang juga banyak yang punya komentar dan support yang bagus-bagus gitu, feedback yang bagus-bagus gitu. Jadi terbukti lah gitu, kayak emang kalau kerja dari hati itu pasti hasilnya bagus. Kak, kayak reunian deh hari ini ya, karena banyak banget tamu-tamu undangan tuh yang teman-teman aku yang dari sinetron gitu kan, yang udah lama banget nggak ketemu. Terus hari ini disempetin datang tuh kayak benar-benar terharu juga, reunian, seneng gitu, kayaknya rasanya apa ya, rasanya campur aduk gitu, kayak reunian gitu hari ini. Jadi kayak happy banget. Lo jarang ketemu juga berarti sama temen-temen? Jarang banget. Masing-masing juga udah sibuk. Iya, masing-masing udah sama-sama banyak yang udah punya anak gitu, kayak Feli, Asindanda, Iris gitu kan, kayak banyak banget yang semuanya tuh udah pada punya anak gitu. Jadi kayak happy lah mereka datang, ada yang dari jauh-jauh banget tempatnya gitu, dan bisa datang hari ini tuh sebuah apa ya, happy lah. Apa Bu? Ngantuk tau. Iya tadi mau nanya. Selain karir anak dan segala macam, mungkin menjaga keharmonisan rumah tangga kalian berdua mungkin seperti apa sih masing-masing? Ya menurut aku sebagai pasangan kita harus support kayak begini ya. Kayak Glenn tuh suami yang luar biasa banget. Jadi di saat aku kayak jadi kayak misalnya contohnya kayak sekarang gitu, dari awal aku meeting sama LBS, terus aku photoshoot, terus ada meeting day, itu tuh Glenn tuh selalu kayak, karena kita kalau misalkan kerja pasti kita tuh selalu ganti yang ada di rumah. Kalau misalkan kalau aku yang pergi, Glenn pasti ada di rumah. Atau kalau misalkan Glenn yang pergi, ada meeting dan kerja, aku pasti standby di rumah juga. Nah dia tuh kayak nggak pernah komplain gitu loh, nggak pernah kayak kok kamu pergi-pergi terus atau kayak gimana gitu kan. Ini tuh selalu support ya, oke, aku support, dan ya itu yang membuat aku tuh jadi lebih semangat lagi dan lebih kayak yakin gitu dengan setiap proyek yang aku kerjakan. Disebut couple goals, kata 17 tahun nggak pernah bosen, gimana sih Kak tipsnya Kak Glenn? Pernah bosan ya? Gimana ya, orang emang dia yang bosan ini. Oh. Ya dia sih gak tau sih apa ya, kalau nanya sedikit bingung ya, maksudnya Karena banyak hal yang iya, sebenarnya jalanin aja. Memang kita juga komunikasi lah. kita komunikasi dan kita juga coba untuk ada beberapa rules yang kita terapkan. Maksudnya bukan rules gimana sih, maksudnya kadang setiap hari ngurusin anak, kerjaan dan lain-lain, dan itu terus berlanjut, dan itu kan bisa kayak tiba-tiba udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun udah lewat gitu kan. Tapi kita coba untuk sisihin waktu untuk buat itu. Jadi kita kemarin pergi berdua honeymoon sebentar. Kalau simpelnya kayak makan siang sama-sama berdua. Karena Atau namanya breakfast berdua, terus anak sekolah. karena namanya kita pasangan yang udah punya anak, udah menikah tuh beda banget sama yang masih pacaran. Bedanya tuh apa? Bedanya adalah kita harus mencari waktu untuk kita pacaran lagi. Karena hubungan ini kan harus selalu dijaga ya. Karena nggak bisa kita selalu kayak 100% hidup kita tuh selalu ngurusin anak, tapi hubungannya tidak dijaga, itu juga nggak boleh. Jadi ya kita juga harus mencari waktu untuk kita juga bisa pacaran. 17 tahun Kak, gimana sih perjalanannya luar biasa. Pacaran berapa tahun? Waduh, panjang lah, kalau jadi Panjang buku ya. tuh ada
banyak gitu kan. Kan disebut couple goals juga, kalian tuh gimana kak? Ya puji Tuhan lah kalau dibilang couple goals. Semoga selamanya seperti ini. Semoga bisa terus menjadi inspirasi buat anak-anak setidaknya ya. Bisa melihat orang tuanya bahagia, itu kan pastinya menjadi contoh buat anak-anak gitu. Setidaknya mereka nanti udah gede, pengennya pasti mencari pasangan yang seperti papa mamanya gitu. Tapi kalau misalkan kitanya juga di rumahnya panas, pasti kan dia juga nggak nyaman sama kamu. Jadi kita melakukan ini buat kitanya pastinya, dan juga buat anak-anak, supaya anak-anak juga mencontoh, oh kehidupan pernikahan itu indah loh seperti ini gitu. Karena kan mungkin balik lagi ya, karena kan aku backgroundnya tuh di keluarga yang divorce gitu papa mama. Jadi kepengennya aku nggak boleh nih mengulang kesalahan yang sama. Pengennya anak-anak aku tuh benar-benar merasa dicintai utuh dari kedua orang tua. Adem ayem jauh dari gosip selama ini, dari pacaran sampai menikah. Amin, amin. Habis kan ya? Habis dia, memory full. Sampai suara aku juga habis. Iya, suara kamu habis banget. Dikit lagi. Mau minum nggak? Udah dari tadi sampai habis suaranya. Iya, semuanya juga. Gimana kak, mungkin jauh dari gosip kak, Hah? jauh dari gosip. Gimana mau deket dari gua sih, orang ketemu kamu Iya, di ketemu. jalan. Tunggu saya bikin gosip dong. Ya udah lu mau bikin gosip nih. Update Oke. kondisi Kak Glenn nih. Kemarin kan sempat ya. Nah, gimana update. mungkin Kak Glenn? Kemarin kan kita habis liburan akhir tahun, dan habis itu karena kita kena influenza, Kamu sama nasi. aku sama Nasya kena influenza A. Anjak ya. Kena influenza A. Nah, cuman puji Tuhan lumayan cepat lah, karena sebelumnya kita juga udah pernah vaksin influenza A. Jadi pas kena cuma 2 hari ya, Ya, 2 atau 3 gejalanya. hari lah sakit, dan gejalanya juga masih aman gitu. Udah sih itu doang sih, itu selesai ya udah. Terus Itu selesai karena dia punya konka di dalam. Sempat operasi kak? ya Operasi ya. Jadi pada saat Glenn itu influenza A, dicek semua, dia punya kondisi kok parah banget gitu. Terus di ronsen hidungnya ternyata nafasnya susah. nafasnya tuh udah sampai kayak ini bolongan tuh udah sampai kayak menutup gitu. Terus dokter PLT-nya bilang, wah Saluran ini, nafas, saluran. ya, ini Pak, ini harus di laser, dipotong gitu dalamnya supaya bisa bernafas dengan plong lagi gitu. Jadi pada saat 2 minggu ya kayaknya setelah influenza selesai, dia ya, selalu pokoknya antibiotiknya selesai, antivirusnya selesai, dia langsung operasi. di bangka itu. Emang gejalanya apa kak? Maksudnya biasanya di rumah katanya ngorok juga sering. Satu ngorok, yang kedua Susah nafas, susah nafasnya tuh kayak selalu kayak berasa kayak mampet terus gitu. Nah, Padahal sekarang nggak udah lagi nggak pilek nih. ya? Nggak lagi pilek gitu. Jadi tapi kayak nafas tuh kayak selalu mampet, terus ngorok kalau tidur. Terus kalau tidur katanya pagi-pagi Karena- tenggorokannya tuh kering. Ya karena mampet, jadi kan nafas lewat mulut ya. Nah jadi setiap mau tidur tuh kayak kering, leher tuh kering, tenggorokan kering, gitu. Jadi setelah operasi ini langsung instan sih, enak banget. Plong gitu ya? Langsung plong banget nafas. Terima kasih dokter, dia langsung- jadi sudah tidak ngorok. Iya. Sempat terganggu berarti. Ya pastilah, maksudnya kan kalau ngorok bukan masalah terganggu aja ya, kalian dengerin kesian gitu. Kayak konser setiap malam capek kan. Dan pasti. sebenarnya nggak baik juga sih buat orang yang Iya, ngorok iya. kan nggak baik juga ya. Maksudnya itu artinya Bisa kan apa, ada say? Sleep apnea. ya sleep apnea tuh kayak nggak ada oksigen kan, jadi Tiba-tiba kayak berhenti nafas pada saat berhenti tidur. nafas. Dan itu kalau misalnya berkelanjutan nggak baik buat otaknya, dan orang bisa stroke, bisa macam-macam lah gitu. Kalau yang ngorok itu parah ya. Sekarang Udah curhat, cuma membenarkan Iya, aja. karena menurut aku pasangan itu menentukan. Kalau misalkan pasangannya tidak membuat kita apa ya beban gitu ya, pasti akan selalu happy, selalu bahagia. Jadi rules nomor 1, aduh hampir baca. Rules nomor 1 untuk awet muda adalah mungkin harus pintar-pintar mencari pasangan. Tidak boleh salah. pasangannya seperti apa kak? Pasangannya Seperti Kak Glenn. jangan dong. Cuma ada satu ya? Cuma ada satu. Satu Ya nih. pasti. Yang pasti ya seperti itu. Jadinya ya untuk para perempuan harus pintar-pintar memilih laki-laki, karena kadang-kadang Sama lah sebaliknya iya juga. sebaliknya juga perempuan juga Laki-laki juga harus iya. lihat ukuran yang benar. Kalau Yang cocok batin lah ya. gitu ya, kayak batin juga males pulang ke rumah kan pasti ya gitu. Jadi kita sebagai pasangan harus sama-sama lah, sama-sama saling mengisi dan juga membahagiakan. Ini batin, itu batin. Berarti